Oke, semangat pagi dan selamat datang di BOP dan juga sharing online. Hari ini kita ada sharing online 1 jam bersama dengan seorang leader yang kita akan saksikan bersama kehidupannya begitu luar biasa mengalami perubahan-perubahan dari bisnis 3i Networks ini. Nah, buat Bapak Ibu yang sudah hadir, saya ucapkan selamat datang dan hari ini tidak kebetulan Bapak Ibu hadir dan akan menemukan magic moment di pertemuan ini. Siap untuk belajar ya? Dan sebelum kita memulai lebih lanjut lagi, Bapak Ibu boleh mengisi absensi terlebih dahulu. Nah, tujuan dari absensi ini adalah yang pertama tentunya sebagai sebuah komitmen ya dalam kita berinteraksi dan juga bersilaturahmi, tentunya absensi ya, karena itu pasti akan sangat membantu kita untuk komitmen dan konsisten di bisnis ini. Dan yang paling utama adalah sebagai bukti ke CAR dan juga CAR akan melanjutkan kepada sebagai laporan ke OJK bahwa kita selalu diberikan training, pelatihan dan juga pembinaan setiap harinya melalui pertemuan online. Nah, Bapak Ibu silakan mengisi absensi, yang sudah mengisi absensi, terima kasih sekali, Anda semuanya hebat, karena acara ini dari kita untuk kita semuanya. Kalau nggak kita yang meramaikan, siapa lagi ya? Jadi tentunya kita dengan kita meramaikan acara ini dan saling menyapa di kolom chat, itu tentunya akan terasa kekeluargaannya oleh orang-orang yang baru pertama kali hadir di pertemuan kita. Nah, oleh karena itu, saya malam ini tidak menyapa karena kita mulainya udah telat, jadi kita akan masuk saja ke edifikasi pembicara dan juga leader yang akan membawakan sharing pada hari ini. Teman-teman di YouTube, semangat! Nah, hari ini kita kedatangan seorang leader, Pak Hermanto, yang sudah mencapai posisi Silver Agency dengan latar belakang karyawan swasta. Nih, sebentar saya hilang dulu tulisannya karena mengganggu pemandangan saya. Latar belakangnya adalah karyawan swasta, yaitu profesinya debt collector selama 10 tahun. Wah, kalau dengar debt collector, apakah Bapak Ibu pernah punya pengalaman dengan profesi ini? Kalau pernah pasti, aduh kesel banget ya. Atau mungkin Bapak Ibu pernah terjebak namanya pinjol dan kemudian diteror sama orang-orang ya, seperti profesi seperti Pak Hermanto ini. Nanti coba kita saksikan bagaimana kehidupan Pak Hermanto mengalami perubahan dan mewujudkan impian-impiannya justru melalui bisnis yang luar biasa ini. Bergabung di September 2016 dan hanya butuh waktu sebentar saja Bapak Ibu. Enggak sampai 10 tahun, kalau 10 tahun sebagai profesi karyawan swasta dengan debt collector, itu di sini nggak sampai 5 tahun ya Bapak, ya hanya 3 tahun saja itu sudah berhasil mencapai posisi Silver Agency. Saat ini dari kota Bali, beliau akan sharing bagaimana perjalanan suksesnya dan impian-impian yang sudah diwujudkan melalui bisnis ini. Semangat untuk belajar semuanya. Selamat malam Pak Hermanto. Halo, selamat malam Bu Esther. Ya, luar biasa, kita senang banget loh Pak bisa mendengarkan sharing dari Bapak setelah sekian purnama ya. Belum pernah tampil lagi nih di Zoom. Dan hari ini kita akan belajar sesuatu yang tentunya memberikan inspirasi bagi kita tentang nilai sebuah komitmen. Nah, gimana Pak? Kira-kira kita mau memulai dari mana? Silakan Pak. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Bu Esther, dan mungkin ini kesempatan yang kedua kalinya saya bisa mengisi di acara Zoom nasional ya untuk kali ini, dan luar biasa sekali teman-teman semua. Saya sapa dulu teman-teman dari Sabang sampai Merauke, bahkan mungkin ada di luar negeri. Salam dahsyat, salam luar biasa buat teman-teman semua, dan mudah-mudahan teman-teman selalu dilindungi sama beliau yang di atas dan selalu diberikan kelancaran dalam setiap usaha, dalam setiap segala sesuatu yang teman-teman
kerjakan di bisnis ini bisa diberikan kemudahan teman-teman semua. Oke, luar biasa sekali teman-teman semua. Mungkin pandemi ini bisa kita belajar bersama yang dari sebelumnya kita hanya mengandalkan yang namanya sistem dari offline, tapi sekarang kita bisa benar-benar mengandalkan juga dari sistem dari online ini dan benar-benar luar biasa manfaatnya yang dimana hanya dengan online saja kita bisa mengerjakan bisnis ini yang bisa dikatakan bisnis yang sangat mudah, ya, murah, dan benar-benar bisa dikatakan dahsyat teman-teman semua. Oke, jadi perkenalkan, nama saya Hermanto, biasa dipanggil Mantu Garuda, asal saya dari Tegalalang, Gianyar, Bali. Ya, saya kelahiran tanggal 21 ya. Tanggal 21 tepatnya di Kecamatan Tegalalang ya, 21 bulan 3 1988 ya, teman-teman semua. Jadi luar biasa, dan di sini saat ini saya juga masih tetap juga sambil bekerja, saya di sebuah perusahaan pembiayaan yang ada di Indonesia juga, dan di sana latar belakang saya itu menjadi seorang tukang tarik sepeda motor, bisa dikatakan tukang tagih juga atau debt collector, teman-teman semua. Nah, jadi luar biasa sekali teman-teman semua, saya bisa diberikan kesempatan untuk bisa bergabung di program ini, dan saya juga tidak menyangka bahwa mindset saya bisa berubah dari program ini. Awal mula saya bergabung di program 3i Network ini teman-teman semua, jadi 2014 saya sebenarnya sudah dipresentasi sama teman masa kecil saya, namanya Bapak Dodi Boka. Beliau saat ini menjadi seorang platinum agensi, ya, menjadi seorang platinum agensi Indonesia. Dan waktu itu namun saya tolak teman-teman semua, ya, saya tolak waktu itu. Dan akhirnya 2015 saya dilema karena diperlihatkan bonus di angka 15 juta per bulan kala itu sama Pak Dodi Boka. Ya, 2014 Pak Dodi Boka memberikan saya, melihatkan saya statement bonusnya itu masih di angka 5 jutaan teman-teman. Sedangkan saya bekerja waktu itu saya sudah mendapatkan penghasilan di angka 5 jutaan juga. Jadi saya berpikirnya, ya saya nggak mencari penghasilan tambahan deh dulu ya. Dan akhirnya 2015 saya diperlihatkan dengan penghasilan beliau di angka 15 juta per bulan teman-teman. Nah di sini saya merasa benar-benar masih belum percaya. Benar nggak ini ada berpenghasilan di angka 15 juta per bulan? Bahkan hanya butuh waktu singkat sekali untuk bisa mendapatkan penghasilan 15 juta per bulan. Sedangkan saya menjadi seorang karyawan, ya, itu naik gajinya hanya 200.000 per tahun. Nah, itu yang membuat saya kenapa saya bisa dikatakan masih belum percaya. Dan ketika itu saya juga masih berpikir kayaknya kalau misalkan saya mengerjakan bisnis ini pasti bisa. Tapi saya merasa tidak yakin teman-teman. Ya, saya merasa tidak yakin. Nah, setelah itu saya berpikirnya begini teman-teman semua. Ya, kayaknya di sini kalau saya mengerjakan bisnis ini saya tidak mampu deh seperti Pak Dodi Boka, beliau yang mengerjakan bisnis ini karena latar belakang saya berbeda sama beliau. Beliau seorang guru dan saya seorang tukang tagih. Yang dimana latar belakang saya sama beliau itu jauh berbeda. Kalau beliau itu memang biasa mengajar, biasa presentasi di depan. Kalau saya biasanya bentak-bentak nasabah. Nah itu yang membuat saya merasa tidak mampu teman-teman semua. Dan akhirnya 2016 ditunjukkan bonus 28 juta itu dalam kurun waktu 1 tahun teman-teman. Ya, beliau mengerjakan bisnisnya bulan. Dan di sini saya sudah berpikir, dengan modal beliau menabung, beliau bisa menghasilkan 28 juta. Sedangkan saya yang bekerja, itu dengan penghasilan per bulan, tabungan enggak punya, tapi penghasilan segitu-segitu saja. Dan akhirnya saya berpikirnya begini, 2016 akhirnya saya bergabung hanya untuk membuat tabungan buat anak saya, teman-teman semua. Ya, saya terus di follow up, saya terus diajak untuk menjalankan bisnis ini. Dan akhirnya 2017 saya memutuskan untuk serius menjalankan bisnis ini setelah satu-satunya downline saya mendapatkan bonus lebih besar daripada saya. Ketika itu saya hanya menjalankan bisnis ini dengan setengah hati teman-teman, dan akhirnya ya saya ketemu satu orang dan akhirnya beliau bisa mengerjakan bisnis ini dan bisa dapat penghasilan di angka 900 ribuan kala itu. Nah itu yang membuat saya benar-benar, wah ini bisnis ini harus saya kerjakan. Dan akhirnya 2017 ya, saya benar-benar fight mengerjakan bisnis ini
hanya butuh waktu 1 bulan saja saya tuntaskan posisi saya langsung di leader agensi dengan penghasilan saya itu kala itu di angka 3,8 juta dalam 1 bulan. Ya. Dan setelah itu 1 bulan dan 4 bulan kemudian saya bisa mencapai di posisi bronze agensi. Ya. Nah, dari sini saya benar-benar melihat bisnis ini, wah bisnis ini memang patut untuk kita perjuangkan, ya. Dan akhirnya 2018 Januari Februari sempat turun peringkat juga ke posisi leader agensi, teman-teman. Karena apa? Ketika sudah bronze agensi gimana enggak enak, teman-teman semua, Bapak Ibu semua. Penghasilan di kantor ada, ya. Penghasilan di kantor ada, penghasilan di 3i di angka 6 juta sampai 7 juta. Siapa yang nggak merasa enak, teman-teman? Ya, akhirnya saya leha-leha, saya santai-santai, akhirnya 2018 saya turun peringkat ke posisi leader agensi. Namun setelah itu saya benar-benar fight mengerjakan bisnis ini. Setelah itu saya mengerjakan bisnis ini, hanya 1 bulan saya turun peringkat, akhirnya saya kembalikan ke posisi bronze agensi, dan setelah itu 2019 Maret benar-benar kurang lagi 50.000 untuk mencapai posisi silver agensi, teman-teman. Nah, di sini benar-benar saya berpikir bahwa bisnis ini tidak bisa kita bayar dengan uang seberapapun, teman-teman. Seberapa banyak teman-teman memiliki uang, teman-teman tidak bisa, ya. Teman-teman tidak bisa untuk membayar untuk bisa mencapai posisi demi posisi di bisnis ini. Yang harus teman-teman lakukan adalah hanya dengan kerja keras saja, ya. Dan akhirnya update pada April 2019 saya update di posisi silver agensi, teman-teman semua. Oke, bisa di next. Ya, jadi itu teman-teman semua. Nah, sekarang teman-teman, ya, Bapak Ibu semua, cara sudut pandang teman-teman terhadap pekerjaan atau misalkan terhadap bisnis ini, teman. Ya. Jadi 95%, ya, 95% masyarakat di Indonesia itu masih bergantung dengan employee ini. Masih bekerja, teman. Yang dimana kalau misalkan masih bekerja, 1, harus terus bekerja, teman. 2, penghasilan sudah pasti terbatas, teman-teman. Yang ketiga, tidak bisa diwariskan. Jadi seberapa besar pun, seberapa tinggi pun, ya, jabatan Anda di sebuah perusahaan, ketika terjadi sesuatu, anak Anda atau istri Anda tidak bisa menggantikan posisi Anda langsung seperti itu. Ya, nah ini perbedaannya. Namun realita kita di Indonesia masih banyak dengan pola pikir yang employee ini. Dan hanya 5% di business owner, teman-teman. Ya, bisa di next slide-nya. Ya, hanya 5% di business owner. Ya, yang dimana kalau di sini di business owner, 1, membangun passive income. Ya. Yang kedua, penghasilan tanpa batas. Yang ketiga, bisa diwariskan. Ya, hanya 5% saja dari populasi, ya, masyarakat kita di Indonesia, teman-teman. Masih sedikit sekali yang memiliki mindset yang namanya business owner ini. Ya, yang dimana kita bisa mendapatkan penghasilan tidak terbatas, bahkan waktu juga fleksibel dan juga bisa diwariskan. Ini yang sangat penting sekali, teman-teman. Ya, mungkin saat ini teman-teman bisa bekerja, bisa menafkahi anak dan istri teman-teman, tapi teman-teman tidak bakalan tahu apa yang akan terjadi 1-2 tahun yang akan datang, atau 1-2 jam yang akan datang, apa yang akan terjadi kepada kita. Karena kita seorang manusia, kita akan meninggalkan mungkin anak dan istri kita, atau suami kita, atau anak kita. Itu yang akan kita tinggalkan karena apa? Ya, karena apa? Karena banyak ya peribahasa mengatakan gajah mati meninggalkan gading, ya, macan mati meninggalkan belang, dan manusia mati itu biasanya meninggalkan hutang. Itu yang saya tidak mau, teman-teman. Minimal ada uang pertanggungan yang bisa saya tinggalkan, minimal ada penghasilan yang bisa saya wariskan buat anak dan istri saya, buat keturunan saya, teman-teman. Oke, bisa di next. Oke, nah dari sini kita bisa mendapatkan pembelajaran, teman-teman semua. Ya, bisnis ini bisa memberikan apa yang kita lihat, teman-teman. Ya, tergantung apa sudut pandang teman-teman. Kalau teman-teman melihat di bisnis ini hanya bisa mendapatkan menabung gratis saja, hanya menabung gratis saja yang akan teman-teman dapatkan. Ya, tapi kalau misalkan teman-teman di sini melihat bahwa bisnis ini bisa mewujudkan impian-impian kita, itu yang akan teman-teman dapatkan. Ya,
bahwa peringkat demi peringkat di bisnis ini tidak bisa kita beli dengan uang seberapapun seperti yang sudah saya alami, teman-teman. Hanya dengan kerja keras saja. Itu yang akan membuat teman-teman bisa naik ke peringkat demi ke peringkat. Ya, konsisten teman-teman untuk mengerjakan bisnis ini, itu yang akan membuat, yang akan mengantarkan teman-teman ke peringkat demi peringkat di bisnis ini. Oke, nah di sini berjalan di atas impian besar kita, jangan berjalan di atas kebutuhan. Nah, kenapa? Ya, jadi teman-teman semua, kalau teman-teman hanya berjalan di atas kebutuhan teman-teman, silahkan teman-teman hanya bekerja biasa saja. Bekerja biasa saja, teman-teman masih bisa hidup, ya. Karena apa? Kalau teman-teman berjalan di atas kebutuhan, otomatis impian-impian teman-teman tidak akan bisa teman-teman capai, tidak bisa teman-teman wujudkan. Namun, ketika teman-teman berani ya berjalan di atas impian-impian besar-besar teman-teman, ya, secara tidak langsung kebutuhan teman-teman sudah pasti teman-teman bisa penuhi. Oke, next. Nah, sudut pandang ya. Yang pertama adalah impian. Yang berikutnya, di next, masalah. Dan yang ketiga adalah pekerjaan. Next. Impian, teman-teman semua. Teman-teman harus memiliki impian yang sangat besar untuk teman-teman bisa mengerjakan bisnis ini. Karena di bisnis ini tidak ada bosnya, teman-teman. Leader teman-teman bukan bosnya. Mentor teman-teman bukan bos dari teman-teman untuk mengerjakan bisnis ini. Karena bos sesungguhnya bisnis ini adalah impian besar yang ingin teman-teman capai melalui bisnis ini. Ya, impian itu harus teman-teman buat sebesar mungkin, setinggi mungkin, teman-teman. Karena dulu waktu kita kecil, buatlah cita-cita setinggi langit. Ya, kalau waktu kecil. Tapi kalau sudah kita dewasa, itu beda pemikirannya, teman-teman. Sudah pasti buatlah impian setinggi-tinggi langit. Nah, itu. Ya, salah satunya dengan kita bisa membahagiakan keluarga kita. Kita bisa membahagiakan orang-orang terdekat kita. Ya. Jadi kalau teman-teman sudah memiliki impian, impian akan memberikan teman-teman arahan, teman-teman. Kalau teman-teman sudah memiliki impian, arahan itu sudah pasti akan teman-teman lihat. Dan kalau misalkan teman-teman sudah memiliki impian, akan menentukan skala prioritas yang harus teman-teman lakukan, itu step by step-nya harus teman-teman lakukan, dan teman-teman pasti akan lihat ya jalannya. Sama seperti teman-teman di bisnis ini. Teman-teman harus berani melangkahkan satu langkah saja ke depan. Ya, sehingga teman-teman bisa melihat 1000 langkah di belakangnya. Ya, impian akan membangkitkan semangat teman-teman. Ketika teman-teman mengerjakan bisnis ini, banyak cobaan, banyak penolakan. Itu yang akan teman-teman lihat. Mungkin dijauhkan sama temannya, mungkin dijauhkan sama keluarganya. Ya, namun ketika teman-teman memiliki impian, ini yang akan tetap membangkitkan semangat teman-teman untuk mengerjakan bisnis ini sampai posisi crown agency, teman-teman. Ya, berikutnya next. Jadi teman-teman semua harus bisa memiliki benar-benar impian yang sangat besar ya. Oke, berikutnya. Masalah ya. Masalah meningkatkan imun mental, teman-teman. Jadi setiap ada masalah, jangan teman-teman fokus ke masalahnya, tapi fokuslah ke solusinya. Manusia hidup tidak bakalan tidak ada masalah, teman-teman. Justru karena masalah ini akan menguatkan mental kita. Ketika teman-teman bisa menuntaskan masalah teman-teman, ketika ketemu dengan masalah berikutnya, teman-teman akan siap dari segi mental, teman-teman. Ya, masalah adalah sumber dari solusi. Mengatasi masalah, kerjakan dari yang paling mudah, teman-teman. Ya, dari yang paling mudah. Dari yang paling kecil-kecil dulu masalahnya dituntaskan, jangan dipikirkan semua. Kalau teman-teman pikirkan semua masalahnya, masalah itu tidak akan bisa teman-teman selesaikan, tidak akan bisa teman-teman tuntaskan. Malah yang akan terjadi adalah teman-teman bisa stres sendiri. Ya, itu yang harus teman-teman lakukan. Oke. Nah, setelah itu teman-teman, tidak ada orang sukses tanpa adanya masalah. Ya, tidak ada, teman-teman. Tidak ada. Ya, banyak orang-orang besar di luar sana, banyak orang-orang sukses di luar sana, itu terlahirnya dari sebuah masalah. Baik masalah ekonomi, baik masalah kehidupan dari keluarganya, itu yang akan membuat imun mereka menjadi kuat untuk bagaimana caranya survival agar mereka bisa sukses. Ya, bisa kaya seperti orang-orang di luar sana, orang-orang sukses di luar sana.
Ya, jadi saya pastikan buat teman-teman semua, bagi yang teman-teman memiliki masalah, solusinya hanya satu, solusinya teman-teman harus benar-benar fokus ke hal untuk bisa menyelesaikan masalah itu, yaitu adalah solusi. Kembali lagi, teman-teman harus bisa memiliki impian besar di bisnis ini, karena apa? Ya, realita mengatakan kalau misalkan ada uang kita disayang, kalau tidak ada uang kita ditentang. Ya, nah memang di dunia ini uang bukan segalanya teman-teman. Tapi saya yakin buat teman-teman semua, segala sesuatunya itu butuh uang. Ya, nah itu teman-teman semua. Nah berikutnya, nah pantang menyerah teman-teman. Ya, pantang menyerah bisa dikatakan dengan komitmen. Everything I take, teman. Apapun akan saya lakukan demi sebuah impian saya, demi sebuah keluarga saya, demi kebahagiaan keluarga saya, demi kehormatan martabat keluarga saya. Apapun akan saya lakukan. Hinaan sekalipun akan saya lakukan. Cacian sekalipun akan saya lakukan. Itu yang namanya komitmen, teman-teman. Mungkin teman-teman ketika mengerjakan bisnis ini, ya dikatakan, wah ngapain kamu kerjaan bisnis-bisnis yang nggak jelas seperti itu? Ngapain kamu kerjaan bisnis receh-receh seperti itu? Ya, ngapain kamu bisnis ngerjain bisnis kumpul-kumpul kayak itu? Ya, kayak sektor apa saja teman-teman mengerjakan bisnis itu. Nah, ini mungkin cobaan buat teman-teman, tapi tidak semuanya memiliki mental yang besar. Kenapa? Ya, kembali lagi, teman-teman tidak memiliki yang namanya impian. Karena ketika teman-teman memiliki sebuah impian, teman-teman akan memiliki yang namanya skala prioritas. Ya. Apapun cobaan di luar sana, apapun hinaan di luar sana, apapun bentuknya penolakan di luar sana, akan kelihatan lebih kecil daripada impian kita kalau kita sudah berani membesarkan impian kita, the big dream, teman-teman. Ya, the big dream. Oke, nah berikutnya. Nah, teman-teman semua, inilah sosok ibu yang melahirkan saya. Saya terlahir dari keluarga yang berada, ya. Maksudnya berada bukan berada uang, tapi berada di bawah garis kemiskinan, teman-teman semua. Ya, berada di bawah garis kemiskinan. Saya hidup dengan ibu bisa dikatakan single parent, ya, karena saya ada percampuran dari Jawa, dari Banyuwangi, bapak asli dari Banyuwangi, ibu saya dari asli Bali. Namun sudah pisah ketika saya kelas 5 SD, dan di sini saya dibesarkan oleh seorang ibu yang dimana beliau benar-benar komitmennya untuk membesarkan saya, dan akhirnya dari kelas 5 SD saya sudah ditinggal sama keluarga kami, sudah bisa dikatakan hancur, ya, dari segi orang tua sudah tidak lengkap lagi, dan akhirnya saya bekerja dari kelas 5 SD, dan SMP, SMA pun saya mengerjakan bisnis sebuah pekerjaan untuk saya bisa bayar SPP untuk bekal saya sekolah kala itu, karena di sini jujur saja ibu saya seorang pekerja serabutan, Bapak Ibu semua. Jadi kadang-kadang ada panggilan untuk gotong batako, ada untuk pasir, dan kadang-kadang juga ngecat rumah. Jadi beliau bekerja seperti itu, dan akhirnya saya harus memutuskan saya sekolah sambil bekerja kala itu, teman-teman semua. Tapi luar biasa jasa dari seorang ibu yang melahirkan saya tidak akan pernah saya bisa lupakan, dan tidak pernah saya bisa membalas kebaikan-kebaikan beliau. Dan saya juga tinggal di rumah ibu saya, ya, dengan kondisi bisa dikatakan menumpang, teman-teman semua, Bapak Ibu semua. Ya, yang namanya menumpang, Bapak Ibu pasti tahu rasanya. Lain kalau halnya kita menyewa sebuah rumah, mungkin saya bisa, ya, apapun yang akan saya lakukan itu bisa. Tapi kalau misalkan numpang, Bapak Ibu semua, benar pun kita salah. Apapun yang kita lakukan pasti salah. Dari sanalah saya memiliki sebuah impian, Bapak Ibu semua. Memiliki sebuah impian untuk bagaimana caranya saya untuk bisa memiliki satu unit rumah saja, meskipun kecil, ya, tapi milik saya, bukan saya menumpang. Itu benar-benar saya rasakan, benar-benar saya merasakan yang namanya sakit hati, teman-teman semua. Ya, benar-benar merasakan sakit hati. Ya, saya lahir dan tinggal dan besar di rumah ibu saya, namun ketika saya meminta untuk status saya untuk agar bisa diakui saja di sana, karena status saya mengambang.
ya, mengambang antara ke Muslim atau ke Hindu masih ngambang. Dan kalau misalkan syukur ya, luar biasa sekali saya diberikan umur sampai saat ini, umur saya 34 tahun. Kalau misalkan terjadi sesuatu waktu itu, mungkin ya penguburannya masih bingung antara ke Muslim atau ke Hindu. Ya, itu yang membuat saya kenapa saya harus mengerjakan, harus memiliki yang namanya rumah, dan saya harus benar-benar bisa mewujudkan sesuatu yang mungkin yang dulunya pernah membuat saya sakit hati. Ya, oke, the next Pak. Dan akhirnya teman-teman semua, saya juga pernah merasakan menjadi superhero mental man. Jadi ketika mengerjakan bisnis ini, teman-teman semua, ketika hujan datang, itu saya harus menepi dan berubah menjadi mental man. Ini saya lakukan karena bentuk dari komitmen saya untuk mengerjakan bisnis ini, karena saya tahu hanya dalam melalui bisnis ini saya bisa benar-benar mewujudkan impian demi impian yang saya miliki di bisnis ini. Ya, saya bisa mewujudkan apa yang orang katakan sebelumnya bahwa saya ini tidak akan bisa sukses, teman-teman. Ya, saya bisa mewujudkan apa yang orang lain pikirkan bahwa orang-orang itu pernah merendahkan saya, teman-teman. Ya, orang-orang yang pernah merendahkan saya itu akan saya bayar dan saya balas dengan kerja keras melalui bisnis CAR 3i Networks ini, teman-teman. Dan benar-benar saya tidak pernah berhenti untuk mengerjakan bisnis ini dari 2017 sampai saat ini, teman-teman. Saya tetap mengerjakan bisnis ini. Saya tidak bakalan berhenti sampai saya crown agensi, teman-teman. Dan mungkin akan saya bisa mencetak crown-crown berikutnya. Ya, berikutnya. Oke, teman-teman semua. Ya, mungkin teman-teman bisa lihat ya, lihat di layar handphone teman-teman, ya, bisa dilihat di layar HP atau misalkan di laptop teman-teman. Ini dimana situasi dan kondisi yang benar-benar membuat saya bisa meneteskan air mata, teman-teman. Kala itu anak saya tinggalkan di mertua saya di daerah Ubud. Karena saya bekerja, istri juga menjadi seorang guru honorer. Jadi anak harus saya titipkan di mertua saya. Saya cari kala itu anak saya, dan setelah itu langsung baru berjalan 1 kilo sudah tertidur, teman-teman. Saya meneteskan air mata 8 kilometer. Saya berpikir bahwa saya akan mewariskan apa yang sudah saya dapatkan buat anak saya. Saya berpikir kala itu, Bapak Ibu semua, saya gagal menjadi seorang orang tua. Sehingga kamu harus mendapatkan perlakuan yang sama seperti bapakmu. Ketika saya melihat foto ini, saya tidak pernah bisa menahan air mata saya. Karena ini pengalaman yang benar-benar. Yang saya pikirkan kala itu adalah saya harus mewariskan rantai kemiskinan buat anak saya. Saya harus mewariskan sesuatu yang menurut saya sudah jelek sekali yang harus saya alami, dan itu harus dialami oleh anak saya. Ini yang membuat saya, kenapa saya harus komitmen dan konsisten, teman-teman, untuk mengerjakan bisnis ini. Ada orang-orang di belakang saya yang harus saya bahagiakan dari bisnis ini. Ada orang-orang yang benar-benar menunggu saya untuk melihat saya bagaimana caranya saya bisa sukses di bisnis ini, teman-teman. Saya memang terlahir dari keluarga yang kurang berada dan kurang beruntung daripada teman-teman saya. Tapi saya memiliki keyakinan dan saya memiliki tekad yang kuat untuk bagaimana caranya saya memutus rantai kemiskinan saya dari keturunan saya, teman-teman semua. Itu yang membuat saya, kenapa saya harus benar-benar komitmen untuk mengerjakan bisnis ini.
Apapun yang akan terjadi saya kerjakan, saya lakukan, teman-teman. Karena saya mau melihat senyum dari orang-orang yang ada di belakang saya. Senyum orang-orang yang selalu mendoakan saya di setiap langkah saya. Dan itu pun mau saya wujudkan dengan cepat sebelum saya tidak bisa melihat senyum mereka, teman-teman. Mungkin teman-teman saat ini pernah mengalami atau saat ini mengalami apa yang saya alami saat ini, teman. Yakin saja, teman-teman, karena teman-teman bertemu dengan bisnis ini, teman-teman bergabung dengan bisnis ini, karena Tuhan, tangan-tangan Tuhan sedang bekerja buat teman-teman semua. Rezeki sedang dicurahkan buat teman-teman semua. Memang rezeki bukan datangnya berupa uang saja, teman-teman semua. Tapi rezeki itu datangnya berupa peluang. Dan itulah yang akan mengangkat harkat dan martabat teman-teman melalui program ini. Berterima kasihlah teman-teman kepada pengundang teman-teman yang bisa memberikan teman-teman peluang di bisnis ini, teman-teman. Dan akhirnya bisa di next. Dan akhirnya impian pertama 2017 di tanggal 27 Januari saya bisa mewujudkan satu unit rumah di daerah Gianyar. Ini buah dari sebuah komitmen konsisten saya untuk mengerjakan bisnis ini. Meskipun rumah ini tidak bisa dikatakan besar, teman-teman, tapi cukup buat keluarga kami, buat keluarga kecil kami. Sehingga kami tidak kehujanan, kami tidak dicaci lagi, ya, kami tidak dihina lagi melalui program, melalui bahwa saya masih menumpang. Saya sudah tidak ada yang mencaci maki, ya, tidak ada yang merendahkan lagi. Bahkan dulu ketika di awal-awal saya mengerjakan bisnis ini, ya, saya ditertawakan. Tapi saya buktikan, teman-teman, hanya butuh waktu 9 bulan, saya buktikan. Tertawa itu menjadi tepuk tangan buat saya. Bisa di next. Dan impian kedua saya adalah saya bisa memiliki satu unit kendaraan Daihatsu TAP, ya. Nah, ini kendaraan yang benar-benar saya impikan, meskipun murah, tapi ini sebuah impian yang setelah saya beli rumah, saya bisa membeli mobil ini seharga 50 juta itu dengan cara cash, teman-teman. Karena saya pecinta adventure, saya pecinta Jeep, teman-teman. Saya beli mobil ini, mobil pertama saya yang saya bisa beli untuk membawa anak, istri, dan ibu saya, teman-teman. Karena sebelumnya saya tidak punya mobil. Jadi kalau saya mau jalan-jalan dengan anak dan istri, ibu saya tinggalkan di rumah. Apakah harus seperti itu? Dan akhirnya saya memberanikan diri untuk beli satu unit mobil dan saya bisa mengangkut keluarga saya. Oke, bisa di next. Ya, impian ketiga, akhirnya saya bisa upgrade, bisa beli satu unit mobil Suzuki Splash, ya. Ini pun mobil dari mentor saya, dari leader saya, Bapak Dodi Boka. Beliau yang punya mobil ini sebelumnya dan akhirnya saya bisa beli mobil beliau melalui program ini, teman-teman. Ya, sangat bangga sekali sebenarnya saya. Ya, rumah, mobil ini bukan impian orang-orang yang di luar kerja keras seorang kita, seorang manusia. Rumah dan mobil ini adalah impian-impian orang-orang dan manusia normal. Orang-orang dan manusia normal yang memiliki impian-impian seperti ini. Karena kita apa? Mobil ini bukanlah barang mewah, tapi mobil adalah kebutuhan buat kita agar kita bisa mengajak anak dan istri dan mungkin orang tua kita. Next, berikutnya. Dan akhirnya impian berikutnya 2021 saya bisa membeli satu unit kendaraan, bisa dikatakan kendaraan besar juga dengan 250 cc. 2021 banyak orang dirumahkan dari bisnis ini.
dirumahkan dari sebuah perusahaan, banyak orang yang di PHK dari sebuah perusahaan. Malahan kita di 3i Network bisa membeli sebuah impian. Ini sesuatu yang amazing, teman-teman. Ini sesuatu yang benar-benar bisnis yang harus kita perjuangkan. Ini adalah bisnis yang benar-benar bisa membuat dan merubah kondisi saya dengan begitu singkatnya. Kenikmatan apa lagi yang harus kita tidak jalankan di bisnis ini? Sangat menyesal sekali ketika teman-teman sudah bergabung di bisnis ini, tapi teman-teman tidak mengerjakan bisnis ini. Nikmati semua prosesnya, teman. Karena hasil yang dasar perubahan dari kehidupan keluarga kami. Benar-benar bisa mengangkat harkat dan martabat. Benar-benar bisa kami dipandang dan tidak masih dipandang sebelah mata saja dari orang-orang, dari masyarakat di tempat saya tinggal. Dan berikutnya, di next. Teman-teman semua, teman-teman untuk menerbangkan sebuah mimpi, teman-teman harus mempunyai dua sayap. Yang adalah sayap keberanian dan sayap kesabaran. Berani hari ini mungkin teman-teman sudah berani mengambil sebuah keputusan untuk bergabung di bisnis ini. Namun jangan lupa, teman-teman harus memiliki kesabaran ketika teman-teman mengerjakan bisnis ini. Sabar mengerjakan bisnis ini, sabar dengan tantangan yang ada di bisnis ini, ya. Tuntaskan semua tantangan di bisnis ini agar teman-teman bisa mencapai impian. Berikutnya, next. Ya, teman-teman semua, ya, teman-teman bisa lihat di depan, ya, ada gambar sosok elang. Ya. Filosofi elang ini yang bisa benar-benar kita bisa pakai pedoman. Elang memiliki umur sampai 130 tahun. Untuk mencapai umur 130 tahun itu, elang tidak hanya bisa hidup saja seperti biasanya. Karena elang memiliki bulu, karena elang memiliki paruh, dan elang juga memiliki cakar. Ketika elang berumur 60 tahun, paruhnya semakin panjang, semakin bengkok. Bulunya semakin tebal, teman-teman. Dan kukunya juga semakin membengkok. Akhirnya, elang terbang di sebuah ketinggian di tempat yang tinggi, teman-teman. Untuk apa? Untuk mencabuti bulunya satu persatu. Untuk mematuk-matukkan paruhnya di sebuah batu agar kembali ke paruh yang ke awal lagi. Dan akan mencakar-cakarkan juga cakarnya di batu untuk biar kembali lagi cakarnya untuk bisa mencekram lagi mangsa. Dan itu elang membutuhkan waktu 105 hari bisa terbang kembali dan bisa mencari mangsa lagi kembali. 120 hari itu elang alami dengan kondisi yang benar-benar sakit, dengan kondisi yang benar-benar tercabik-cabik, teman-teman. Kondisi yang benar-benar di luar dari nalar, mungkin di luar dari kekuatan dia, tapi elang bisa memiliki keyakinan, ya, untuk melalui semua sakit yang dirasakan oleh elang. Karena apa? Ketika semua bisa dilewati, elang bisa hidup 30 tahun lagi. Filosofi ini yang harus kita benar-benar lihat, teman-teman. Ya, filosofi ini harus benar-benar kita lihat. Karena ketika kita mengerjakan bisnis ini, sakit-sakit sekalian. Ya, dihina sekalian. Dijauhi sekalian. Untuk apa? Untuk kehidupan berlangsung kita di masa depan. Teman-teman harus berani melakukan yang di luar orang banyak lakukan, teman-teman. Ya. Sehingga teman-teman pasti akan mendapatkan apa yang tidak banyak orang. Kalau teman-teman sudah berani melakukan itu, saya yakin
teman-teman adalah orang-orang berikutnya. Ingat, di bisnis ini atau di dunia ini tidak ada yang kebetulan, Bapak Ibu semua. Ya, tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Semua sudah diatur, Bapak Ibu semua. Rezeki orang tidak ada yang tertukar. Ya. Rezeki orang tidak ada yang tertukar. Karena ya sesungguhnya rezeki itu adalah sebuah peluang yang dibawakan sama orang. Yakin dan percaya dengan apa keputusan Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu ambil di bisnis ini. Kerjakan dengan komitmen, kerjakan dengan konsisten. Saya yakin Bapak Ibu bisa mendapatkan apa yang Bapak Ibu inginkan dari bisnis ini. Jadi luar biasa, malam hari ini saya bisa berseringkan ke Bapak Ibu semua. Saya bisa benar-benar berbagi buat Bapak Ibu semua. Ingat sekali lagi, tidak ada maksud saya untuk menggurui. Ini adalah sebuah jalan yang pernah saya lalui sehingga saya bisa mengangkat harkat dan martabat saya melalui program ini. Mungkin kondisi saya hampir sama dengan Bapak Ibu semua. Yakin saya. Bahwa Bapak Ibu juga memiliki kesempatan yang sama. Dan Bapak Ibu bisa mendapatkan apa yang saya dapatkan ketika Bapak Ibu berani melakukan apa yang saya kerjakan. Dan ingat sekali lagi, tidak akan ada hasil yang akan mengkhianati prosesnya. Ketika Bapak Ibu berani berproses di bisnis ini, saya yakin Bapak Ibu akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Oke, sekian saja sharing dari saya. Jadi mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sukses buat kita semua dan pasti kron. Yes, pasti kron. Terima kasih Pak Manto untuk sharingnya yang luar biasa. Bagaimana beliau mendapatkan impian-impiannya melalui sebuah komitmen dengan berani membayar harga, berjalan di atas impian-impiannya sampai mewujudkan impian-impiannya dan membahagiakan keluarga. Nah, kita berikan aplaus dulu nih buat Pak Hermanto, luar biasa. Ya, dan Bapak Ibu, ya inilah sebuah kehebatan dari bisnis 3i Networks. Kalau kita melihat udah banyak banget orang yang hidupnya di bawah rata-rata, ya, justru mengalami kesulitan perekonomian, sulitnya mencari pekerjaan, dan juga banyak hal lainnya. Tapi justru bisnis 3i Networks ini adalah penyelamat kita, ya, penyelamat di saat kita sedang terpuruk. Jadi bukan berapa banyak keuangan yang bisa kita sisihkan, atau bisa atau enggaknya kita bisa menabung dan berinvestasi. Tapi yang terpenting adalah sebuah niat, usaha, dan komitmen untuk mewujudkan impian-impian tersebut. Luar biasa Pak Manto untuk sharingnya, dan kita masih ada 5 menit untuk closing statement. Mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan, silakan. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Bu Esther, dan mudah-mudahan hari ini saya bisa benar-benar menginspirasi teman-teman semua, membuat semangat teman-teman bisa bergairah lagi. Mungkin yang sebelumnya banyak penolakan, dan di sini pun saya juga mengalaminya hal yang sama. Ya teman-teman semua, jadi teman-teman semua, hasil seperti yang saya bilang, hasil tidak akan pernah hianati proses yang seperti yang saya bilang tadi. Teman-teman sudah berani mengambil sebuah keputusan. Ya, teman-teman, kesuksesan itu melalui yang namanya K yang pertama, seperti yang Kron Arya, mentor saya bilang, ya, K yang pertama adalah adanya sebuah kesempatan. Ya. Nah, kalau sudah ada kesempatan, K yang kedua harus adanya keputusan. Ya. Nah, yang ketiga harus adanya keberanian. Jadi, teman-teman semua, kalau misalkan tidak ada kesempatan, teman-teman tidak akan berani mengambil keputusan. Tidak akan ada keputusan. Kalau juga sama, tidak ada keberanian, teman-teman juga tidak akan berani mengambil sebuah keputusan. Ya, karena sukses itu harus melalui 3 ini, teman-teman. Dan hari ini, teman-teman sudah dihadapkan dengan sebuah peluang. Yang dimana peluang ini sudah benar-benar membuktikan banyak orang yang bisa berubah melalui bisnis ini.
Bukan hanya saya saja, tapi banyak leader-leader yang di Indonesia bisa mendapatkan perubahan yang begitu cepat dari bisnis ini. Ayo kita kerjakan bisnis ini. Saya kerjakan bisnis ini sampai titik darah penghabisan, saya akan kerjakan bisnis ini. Karena bisnis ini sudah benar-benar membuat dan mengangkat harkat dan martabat keluarga saya melalui program. Teman-teman semua, teman-teman yakin pada apa yang sudah teman-teman ambil keputusannya. Kerjakan dengan sepenuh hati. Kerjakan dengan komitmen dan integritas yang tinggi bisnis ini. Sama seperti teman-teman bekerja di luar sana, mungkin kalau ada misalkan sama seperti saya menjadi seorang karyawan. Di dunia pekerjaan, karena ada bosnya, kita benar-benar komitmen. Tapi di bisnis ini tidak ada yang marahin kita, sehingga kita ogah-ogahan untuk mengerjakan bisnis ini. Ingat, ya, ada mulut-mulut yang harus kita bungkam melalui kerja keras kita, teman-teman. Yes. Saya yakin teman-teman juga pernah merasakan seperti apa yang saya rasakan. Mungkin sekarang ditertawakan, mungkin sekarang dihina. Tapi yakinlah teman-teman, dengan perjuangan teman-teman, tertawa itu akan menjadi tepuk tangan buat teman-teman. Yakinkan diri teman-teman, kerjakan bisnis ini dengan totalitas, dan saya yakin teman-teman bisa mendapatkan apa yang kami dapatkan. Yes. Oke, sekian Bu Esther. Terima kasih. Luar biasa closing statement-nya ya. Jadi teman-teman inilah sharingnya, semoga teman-teman semakin, tadi ada yang bilang, waduh sepertinya jiwa saya semakin panas mendengarkan sharing dari Pak Hermanto. Nah teman-teman semua, inilah kesimpulannya bahwa tidak ada sukses yang diraih kalau tidak ada kesempatan, dan juga tidak ada keputusan apabila tidak ada kesempatan, dan tidak ada kesuksesan yang tercipta kalau tidak ada keberanian untuk mengerjakan bisnisnya. Nah ini luar biasa sekali. Yuk, ini adalah kesempatan di mana kita bisa survive, kita bisa bangkit dari keterpurukan. Ada yang sudah bosan miskin, ada, atau mungkin masih kurang nih duitnya, boleh nih ya kita sambil membangun aset ya. Banyak sekali hal yang bisa kita dapatkan di bisnis 3i Networks ini. Oleh karena itu teman-teman jangan lewatkan kesempatan ini. 3i Networks itu seperti ya batu mulia ya di tangan orang yang tepat, seperti kalau kita lihat saudara-saudara kita yang ada di Papua nih sering dapat batu emas ya. Batu emas itu kalau kita nggak ngerti ya, jatuh di jalan pun ya pasti dibuang ya. Kalau saya ngelihatnya tendang-tendang, bodoh amat gitu ya. Padahal itu adalah kesempatan. Nah, tapi kalau buat orang yang paham, wah ini batu bagus, batu mulia. Nah, jadi sebuah peluang itu datang kalau di tangan orang yang tepat, itu akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi di tangan orang yang meremehkan, orang yang tidak tepat, itu mereka akan membiarkan kesempatan itu berlalu. Nah, sekarang kita ada di yang mana nih? Ya, kita sudah ada di kendaraan bisnis yang sudah luar biasa. Pastikan teman-teman tidak mengabaikan peluang ini ya. Kalau kita ngelihat seperti kalau lomba kita di 3i Networks, wah si ini kok baru join, ternyata dia cepat ya, si ini kok masih begitu-begitu aja. Nah, aktivitas kita itu adalah menentukan hasil yang akan kita dapatkan. Oleh karena itu, yuk tangkap kesempatan ini, mulai buat keputusan dan komitmen untuk jalankan bisnisnya dengan penuh keberanian. Sudah pasti kalau Pak Hermanto bisa, kita juga pasti bisa. Coba teman-teman bilang, saya pasti bisa. Mantap. Terima kasih Pak Hermanto. Sampai ketemu lagi di sharing berikutnya. Senang banget bisa mendapatkan inspirasi seger ya dari Kota Bali. Semoga bulan-bulan berikutnya bisa berpartisipasi, mengambil kesempatan dalam 3i LC ini untuk memberikan motivasi, inspirasi, dan juga banyak perjalanan bisnis. Mungkin ada tips-tips sukses yang ingin disampaikan, boleh ya Pak ya. Dengan senang hati kami akan menunggu sharing-sharing berikutnya. Sampai ketemu lagi dan pasti kenal.
Nah, teman-teman, demikianlah sharing ya dari Pak Hermanto, seorang debt collector yang, waduh, kalau nggak menemukan peluang bisnis di 3i Networks ini tentunya kebingungan ya, mau mewariskan apa ya kepada keluarga, apalagi tadi ya cerita kisah tentang anak ya, itu aduh, orang tua siapa sih yang nggak sedih kalau melihat keadaan anak-anak yang harusnya mereka layak untuk mendapatkan lebih dari kita, malah kita nggak bisa memberikan lebih. Nah, oleh karena itu, yuk mari kita kerjakan bisnis ini. Peluang bisnis ini masih sangat besar sekali kita kerjakan di Indonesia ini, karena yang join di 3i Networks ini belum banyak, Bapak Ibu. Tinggal bagaimana kita berkomitmen, ya fokus, konsisten mengerjakan sampai orang-orang melihat bukti dan mereka ikut bergabung. Nah, kita akan ketemu lagi di besok jam 2 siang ya. Kita belajar setiap harinya dan kita ketemu di marketing plan, strategi of marketing plan. Nah, ini di pukul 2 siang disaksikan melalui Zoom maupun melalui YouTube dengan Pak IGD Eka Sudarmawan. 3i Networks bukan yang sempurna, hanya lebih baik. Ya, ini topik yang sangat menarik. Jangan lewatkan kesempatan ini dan buat keputusan dan ambil langkah keberanian untuk melangkah dalam menjalankan bisnis ini. Dan jadwal rutin kita tidak ada perubahan kecuali ada libur nasional. Dan minggu ini kita masih akan terus hadir sampai hari Sabtu nanti. Pastikan Bapak Ibu tidak pernah absen ya, tidak pernah bolong hadir, tapi kita hadir dan mengisi absen pastinya ya. Silakan yang belum mengisi absen tuntaskan ya impian-impian kita, bisa juga salah satunya kita hadiri pertemuan dan mengisi absensi. Walaupun mungkin tidak ada leader yang melihat, tapi Tuhan melihat ya kesungguhan kita, bahkan kerendahan hati kita untuk mau belajar setiap harinya. Udah pasti suatu hari nanti Bapak Ibu pasti akan panen closing. Amin. Ya, dan terima kasih. Saya Esther mengundurkan diri bersama dengan semua kru yang bertugas. Ada Pak Sendi, Bu Sari di belakang layar, dan doakan semoga selalu sehat dan juga kami juga doakan Bapak Ibu sehat, semangat mencapai impian kita masing-masing. Pasti kral.